BPR Sukma dan Hitama Jaya yang setiap tahunnya mendapat reward dari Infobank. P2SK itu apa sih bro? Jadi bisa sampai ke pengadilan ya bro ya? Bukan pengadilan saja Pak, sampai ke dalam buih pun bisa. Berarti nasabah benar-benar dilindungi ya bro ya? Betul. Tips supaya kita terhindar dari kejahatan perbankan itu sendiri apa bro? Halo Sukmania, apa kabar? Saya harap selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baik, pada kali ini momen khusus kita kedatangan seorang narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Dia seorang direktur dari PT BPR Hitama Jaya Arga Mandiri di Citerep, Bogor. Siapakah dia? Kita langsung sambut Pak Ian Rudolf Silitonga. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Hendrik. Iya, selamat datang di podcast Bang Sukma Podcast. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak dalam kesibukan Bapak sebagai direktur utama, direktur ya Pak ya? Direktur di PT BPR Hitama Jaya Arga Mandiri di Citerep, Bogor ya Pak ya? Betul. Oke Pak, ini biar Sukmania tahu nih ya, beliau adalah seorang direktur di PT BPR Hitama Jaya Arga Mandiri. Ini BPR juga bukan kaleng-kaleng, karena sudah dapatkan platinum yang kedua kalinya. Ya, yang kedua kali, luar biasa Pak ya. Jadi dapat Infobank Award, iya. Dapat Golden Award, iya. Dapat platinum, itu kasta paling tinggi saat ini ya Pak ya. Ya, belum ada lagi yang dapat ini Pak ya? Belum ya. Ini sudah dua kali. Tidak banyak BPR yang mendapatkan Platinum Award. Nah, oleh karena itu, berhubung karena beliau adalah sumber yang sangat kompeten, kita juga pembahasan topik kali ini mengenai kejahatan perbankan, Pak. Betul. Kita mau bahas sesuatu yang jahat nih, Pak ya. Memang agak menarik, Pak, untuk kita bahas kalau yang jahat-jahat itu. Yang jahat-jahat itu ya, Pak ya. Supaya nggak jadi jahat lagi ya, Pak ya. Mudah-mudahan, Pak. Oke. Langsung aja ya, Bro ya. Silakan. Saya panggil Bro ya, Pak ya. Boleh. Oke. Bro, jadi apa sih yang dimaksud kejahatan perbankan ini bro? Biar Sukmania itu pada mengetahui. Itu rupanya perbankan itu ada kejahatannya juga. Nah, di sini bro, Ian Rudolf akan memberikan informasi kepada Sukmania. Apa sih maksudnya kejahatan perbankan itu? Silakan bro. Jadi, kejahatan perbankan atau biasa dibilang tindak pidana di bidang perbankan itu adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan usaha bank atau operasional bank, yang mana perbuatan melanggar hukum tadi itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku, baik undang-undang pidana umum atau undang-undang lainnya yang berhubungan dengan bidang usaha perbankan itu tadi, Pak. Berarti saya pernah dengar itu TP Bank. Betul. Ya bro ya. Betul. Itu TP Bank itu apa sih bro? Jadi singkatannya apa sih gitu loh? Kepanjangannya mungkin ya Pak. Iya. TP Bank itu adalah tindak pidana di bidang perbankan. Oke. Jadi seperti kita tahu Pak, di dalam usaha perbankan itu ada kegiatan menerima dana dan menyalurkan dana dan kegiatan lainnya. Nah di sini ada celah, ada sesuatu yang bisa dilakukan melanggar hukum. Nah, itulah yang disebut dengan tindak pidana di bidang perbankan. Oke, bro. Berarti saya pikir TV itu ada TV flat, TV apa enggak ya? Beda ya, bro? Bukan, Pak, bukan. Oke, jadi Sukmania, kita udah tahu nih. Baru ngomong berapa menit aja kita udah dapat informasi yang akurat. Kita mengetahui apa itu TP Bank atau TP Bank, ya. Nah, supaya kita tahu TP Bank perbankan itu yang terjadi, bisa terjadi di BPR, itu apa sih bro? Ya, baik. Sebagai usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat,
di mana bank menghimpun dana ini ada mengikutsertakan karyawan-karyawatinya atau ada menggunakan kegiatan-kegiatan atau sistem-sistem yang mendukung penghimpunan dana tersebut. Nah, di situ ada kelemahan-kelemahan, misalnya seperti penghimpunan dana tabungan. Kalau itu tidak dilakukan lewat prosedur yang benar, maka bisa dilakukan pelanggaran-pelanggaran oleh baik karyawan maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank tersebut. Itulah yang dimaksud dengan TP Bank tadi, Pak. Jadi memang TP Bank ini adalah suatu kegiatan yang memang mengandung unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Contoh yang paling gampang, misalnya setoran dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, itu disalahgunakan, baik oleh oknum perbankan tersebut atau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar daripada perbankan atau di luar daripada karyawan perbankan. Jadi ini yang memang menjadi tindak pidana yang di perbankan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oke bro, terus ini Sukmania nih udah nambah lagi pengetahuan ini ya. Sekarang supaya kita lebih jelas dan terhindar dari kejahatan perbankan atau TP Bank itu apa sih bro? Baik, yang paling mendasar Pak adalah bagaimana masyarakat ataupun calon nasabah bank mengetahui di mana bank itu berada dan mengetahui produk-produk bank yang ditawarkan. Jadi bagi masyarakat atau bagi Sukmania yang ingin berhubungan dengan BPR, saya meminta supaya langsung berhubungan dengan kantor BPR. Kalaupun dengan personal di luar kantor, itu harus juga menggunakan atribut-atribut gambar ataupun rencana ataupun merek-merek dari BPR tersebut. Contohnya tanda pengenal, contohnya adanya media ataupun aplikasi-aplikasi yang memang ada gambar dari BPR tersebut atau tanda dari BPR tersebut. Jadi jangan percaya hanya menitipkan uang saja. Karena kalau menitipkan uang saja kepada petugas bank, ini yang ditakuti adanya peluang untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Itu Pak. Oh, jadi ternyata di pihak perbankan itu juga ada yang bisa dibuat menjadi kejahatan ya bro ya? Betul Pak. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku datang ke rumah Sukmania tanpa identitas atau tidak mengenal seseorang yang sebelumnya kita kenal karena sudah ada hubungan, ternyata ada orang baru ngaku-ngaku dari BPR Sukma. Itu sebaiknya kita tolak ya bro ya? Betul. Kita tolak ya bro Kita ya? tanya dulu apakah benar dia karyawan BPR Sukma. Itu pertama, dengan cara menanyakan identitasnya. Dan nanti kalaupun kita melakukan setoran atau kita menitipkan dana kepada karyawan tersebut, kita pastikan media-media yang biasa digunakan oleh karyawan sebelumnya itu juga digunakan oleh karyawan yang baru tersebut. Supaya apa? Supaya menghindari adanya penyalahgunaan. Karena tadi banyak nasabah atau masyarakat mungkin pergi ke kantor bank itu mungkin waktunya sibuk. Sehingga ada bank menerapkan prinsip pick up service atau jemput bola. Nah di saat jemput bola ini karyawan ini tadi datang, tidak menggunakan tadi prosedur ataupun tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh BPR Sukma, maka ini kemungkinan penyalahgunaannya akan terbuka, Pak. Oke. Itu dia. Jadi selain atribut berarti ada juga yang ngaku-ngaku nih, bro. Betul. Jadi ada yang kayak kita mungkin semua Sukmania juga ada yang pernah dapat gitu ngaku-ngaku dari instansi tertentu mendapatkan hadiah bla 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 bla, tapi nomor teleponnya nomor telepon biasa nih. Betul. Kalau di BPR Sukma itu berarti atau di BPR Hitamajaya itu berarti ada nomor, misalnya nomor WA dari BPR Sukma Kemang Agung atau BPR Hitamajaya gitu ya bro? Betul. Jadi kami Pak, di dalam setiap atribut ataupun sarana promosi yang kami berikan, yang kami buat, contohnya brosur, contohnya lagi juga aplikasi-aplikasi permukaan, itu kita cantumkan nomor yang bisa dihubungin, khususnya nomor kantor.
Tujuannya apa? Supaya informasi yang diperlukan calon nasabah itu bisa langsung diterima oleh nasabah. Jadi tidak melalui orang-orang ataupun tidak melalui mungkin karyawan-karyawan yang ada maksud-maksud yang kurang baik tadi. Memang kami dari BPR tetap memberikan katakanlah pelatihan atau memberikan motivasi atau memberikan bekal kepada karyawan kami untuk melakukan perbuatan yang benar. Tetapi yang namanya manusia, Pak. Nah, kalau kita ingat pesan Bang Napi, Pak, bahwa kejahatan itu bukan karena rencana atau maksud daripada pelakunya, tapi karena ada kesempatan daripada pelakunya. Jadi bagi Sukmania yang ingin menabung atau bahkan untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito, kalau saya menyarankan agar datang ke kantor BPR Sukma atau ke BPR Iktama atau ke BPR lainnya dengan meminta prosedur ataupun produk, meminta informasi produk daripada yang mau nasabah ikuti atau produk mana yang dipilih oleh nasabah tersebut. Oke bro, nah sekarang gimana cara Sukmania supaya bisa terhindar dari TP Bank itu bro? Baik, pertama adalah dijaga kerahasiaan informasi daripada nasabah atau informasi pribadi kita, khususnya tentang informasi yang berhubungan tentunya dengan identitas kita ya, karena ini memang sering disalahgunakan, di mana identitas ini bisa disalahgunakan untuk media membuka rekening, baik itu rekening simpanan maupun rekening pinjaman. Nah ini hati-hati Sukmania menjaga informasi pribadinya. Nah, di saat berhubungan dengan bank, sebaiknya ditanyakan dulu produknya. Informasi tentang produk, transparansi produk itu perlu bagi nasabah. Nah, ini bank dalam hal ini wajib memberikan edukasi yang cukup kepada calon nasabahnya tentang produk yang ditawarkan. Jadi nasabah boleh bertanya, apa benefitnya, apa untung ruginya daripada produk tersebut. Itu wajib, dan itu haknya nasabah untuk menanyakan kepada bank. Setelah nasabah tahu dan memahami tentang produk tersebut, barulah nasabah mengisi langsung aplikasi tersebut, aplikasi pembukaan produk tersebut, dan mengikuti alur daripada prosedur di bank tersebut. Nah, saya sarankan, walaupun sesibuk apapun nasabah atau masyarakat yang berhubungan dengan bank, minimal entah sebulan atau 2 bulan sekali, datang ke kantor bank tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya komunikasi dengan bank di mana kita entah menempatkan dana atau meminjam dana, maka kita tahu bagaimana produk yang kita gunakan itu benar-benar nyaman dan aman. Itu Pak. Oke bro, luar biasa nih. Nah, satu lagi bro, ada banyak sih bro, apa-apa ya. Silakan Pak, silakan. Nah ini Sukmania pada mau tahu nih, termasuk saya juga nih. Iya. Apakah tabungan dan deposito itu aman Pak ditempatkan? Padahal tadi informasi dari bro katanya ada tipi bank, ada kejahatan dalam perbankan. Sedangkan saya nyimpan uang nih. Saya nyimpan uang dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Nah apakah itu aman bro? Ya. Sesuai dengan undang-undang LPS atau lembaga penjamin simpanan bahwa dana masyarakat yang ditempatkan di bank itu benar-benar dijamin. Asalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang saat ini ketentuan yang kita ketahui minimal besaran daripada suku bunga LPS. Nah itu harus kita ketahui supaya dana kita dijamin. Yang kedua adalah besaran simpanannya. Nah itu juga kita harus ketahui. Nah ketentuan ini bisa kita tanyakan kepada BPR di mana kita akan menempatkan dananya. Misalnya nih, Sukmania ingin menempatkan deposito nih di BPR Sukma. Sukmania berhak menanyakan tentang syarat-syarat supaya dananya Sukmania itu dijamin oleh LPS. Kedua, Sukmania juga bisa menanyakan apa yang membuktikan bahwa dananya Sukmania di BPR Sukma itu aman. Contohnya, misalnya Sukmania mendapatkan buku tabungan. Sukmania mendapatkan bukti bahwa dana yang ditempatkan di BPR Sukma itu benar-benar sudah dicatat sebagai simpanan masyarakat di BPR Sukma. Seperti itu, Pak. Thank you, bro. Terus
mungkin Sukmania pengen tahu juga nih, bunga pinjaman sama bunga deposito, terus kenapa sih harus di BPR, Pak? Ya. Gimana, Bro? Jadi saat ini BPR itu sebagai lembaga perbankan yang bunga penjaminannya itu lebih besar atau lebih tinggi dibanding dengan bank umum. Ya, memang ini ada kebijakan ataupun ketentuan perundang-undangnya bahwa memang BPR suku bunganya akan lebih besar daripada bank umum. Saat ini kita bicara ya Pak ya. Ya. Nah, tadi saya bilang tadi ditanya apa yang benefit yang diberikan oleh BPR. Satu tadi, ada penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Kedua, bunganya lebih tinggi dari bank umum. Ketiga, BPR ini yang saya tahu tidak seperti bank umum yang katakanlah mengantri dan segala macam dan prosesnya mungkin agak panjang. Nah di BPR mungkin ya butuh waktu tidak terlalu lama untuk membuka rekening, baik itu tabungan maupun deposito. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, BPR ini mungkin lebih ke masyarakat menengah ke bawah, artinya benar-benar ke masyarakat yang lebih rendah, artinya berhubungan dengan masyarakat lebih baik, ya, karena memang masih menerima banyak setoran, masih menerima banyak secara manual gitu ya. Kalau sekarang bank umum banyak kan sudah pakai digitalisasi, artinya nyetor dengan transfer dan segala macam, tidak perlu datang ke bank. Tapi dengan kita datang ke BPR, kita tadi seperti saya bilang, keamanan dan kenyamanan juga ada. Karena kita pastikan uang kita selamat sampai di banknya dan disimpan dengan baik. Dan kita juga dapat bunga yang lebih baik daripada bank umum. Mungkin itu Pak, kelebihannya kita menaruh dana simpanan di deposito. Thank you bro. Jadi lebih baik datang ke BPR untuk tabungan ataupun deposito ataupun kredit karena prosesnya lebih cepat. Betul. Kemudian bunga yang kita dapatkan dalam bentuk tabungan maupun deposito lebih besar dibanding bank umum. Dan kita lebih dekat kepada petugasnya, masyarakatnya ya. Oke, nah itu kan tadi bro ya. Sedangkan Sukmania nih pengen tahu nih secara kasat mata, ya kan, gampangnya gitu bro. Ya kan, dia ciri-ciri salah satu aja lah dari sekian banyak ciri-ciri bank yang dapat bisa dipercaya itu apa sih bro? Baik, memang banyak ciri-ciri bank dapat dipercaya Pak. Yang umumnya yang bisa kita lihat pertama adalah ciri-ciri bank yang dapat dipercaya. Pertama, bank tersebut benar-benar di dalam kegiatan operasionalnya menjalankan tata kelola yang baik. Artinya di sini prosedur yang diterapkan oleh bank tersebut benar-benar prosedur yang aman dan nyaman. Contohnya dalam hal setoran ada bukti tanda terimanya, setoran dana misalnya. Atau dalam hal penarikan juga buku kita juga dicatat di buku kita penarikannya. Jadi semua serba transparan sehingga tata kelola dari bank tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua, ciri-ciri daripada menempatkan dana di BPR ataupun di bank yang lebih baik atau lebih nyaman adalah di mana bank tersebut juga sudah mendapatkan reward atau mendapatkan penghargaan dari lembaga yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya mungkin di BPR Sukma dan Hitamajaya yang setiap tahunnya mendapat reward dari Infobank. Itu bukan sesuatu kebetulan, tapi itu ada satu proses penilaian yang panjang yang dilakukan oleh Infobank sehingga BPR tersebut bisa dikategorikan BPR yang bisa memberikan pelayanan yang baik dan nyaman. Yang ketiga tentunya adalah BPR yang sehat. Yang sehat ini dalam arti kata apa? BPR yang di dalam kegiatan operasionalnya minimal memberikan profit yang baik bagi stakeholdernya. Dan yang berikutnya juga memiliki produk yang memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. Contohnya, masyarakat membutuhkan tabungan yang berhubungan dengan hadiah. Nah, mungkin BPR ini memberikan produk yang bervariatif. Ada yang hadiah langsung, ada yang hadiah undian, dan bermacam-macam produk. Nah ini contoh-contoh BPR yang memberikan produk yang lebih nyaman dan lebih aman kepada masyarakat.
Oke bro, jadi secara kasat mata Sukmania ini bisa melihat secara sekilas ya, contohnya dengan satu, BPR-nya apakah sudah mendapatkan award atau tidak. Betul. Kemudian apakah BPR yang menghasilkan laba atau Betul. tidak. Terus ada lagi tadi Menerapkan prosedur yang baik, mendapatkan tata prosedur kelola yang yang baik, baik. tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu misalnya seperti tadi bro sampaikan, dia menerima bilet deposito, Betul. misalnya gitu ya, Betul. contohnya ya, prosedur-prosedurnya berjalan dengan baik. Nah, sekarang nih Sukmania pingin tahu nih bro, apa sih kejahatan perbankan itu secara real? Gitu loh ya. Misalnya contoh mungkin Sukmania juga ada yang tahu apakah itu termasuk kejahatan perbankan. Misalnya dia cair di luar jam kantor misalnya gitu. Padahal dengan benar-benar orang marketingnya tapi di luar jam kantor dan bukan di BPR-nya gitu loh melakukan angkat kreditnya. Gimana bro? Ya. Baik, kejahatan perbankan atau TP Bank di sini yang tadi seperti disampaikan oleh Bro Henry, itu salah satunya bisa dikaitkan dengan pinjaman. Itu tadi pinjaman ya, karena ada pencairan dana. Memang kalau sekarang ada pencairan di luar jam kantor, sekarang pertanggungjawaban terhadap pengikatan kreditnya itu bagaimana? Karena sudah di luar jam kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar dananya tersebut dari bank di mana masyarakat ataupun Sukmania mengajukan kredit? Karena apa? Sudah di luar jam kantor. Uangnya itu bisa dipertanggungjawabkan dari BPR-nya atau dari karyawan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang kita harus waspadai, khususnya terhadap pemberian kredit di luar kantor tadi yang dibilang sama Bro Henry. Bahwa pemberian kredit di luar kantor dan di luar jam kantor tanpa sepengetahuan mungkin dari pejabat ataupun dari bagian lain daripada karyawan perusahaan tersebut. Misalnya cuma seorang diri karyawan tersebut menawarkan pinjaman dan menandatangani perjanjian. Nah ini kita harus antisipasi atau kita harus waspada di sini. Apakah benar ini dari banknya? Karena biasanya kalau pencairan di luar kantor kita berikan lebih dari satu orang menyaksikan. Jadi tidak bisa satu orang merealisasikan kredit di lapangan bahkan di luar jam kantor, dan dia juga yang memberikan dananya. Nah, ini patut dicurigai, Pak. Ini khususnya di dalam pemberian kredit. Nah, ini yang sering terjadi, banyak kredit-kredit fiktif. Ada beberapa waktu lalu, di satu daerah, masyarakat tidak merasa minjam, tapi dia dapat pinjaman, atau dia terdaftar sebagai peminjam di Slik. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau saya sarankan, kalau mau minjam lebih bagus ke kantor. Kalaupun ada petugas pegawai ataupun karyawan bank, pastikan atributnya dan pastikan juga kalau bisa lebih dari satu orang. Karena untuk memastikan kebenaran dana ataupun transaksi tersebut benar-benar dari bank atau BPR yang memberikan pinjaman. Mungkin itu. Thank you bro. Jadi intinya kejahatan perbankan bisa terjadi di bank itu sendiri ya bro. Betul. Ya. Ya jadi pastikan Sukmania ini kalau misalnya dia itu menjadi deposan, dia menerima bilet depositonya. Betul. Kemudian semua transaksi dilakukan di BPR-nya. Betul. Gitu ya bro ya. Betul. Terus juga kalau misalnya dia pencairan kredit, pastikan pencairan kredit dilakukan di jam kantor. Betul. Dan di kantor itu sendiri. Kemudian kalau ada penagihan, pastikan juga penagihan itu dilakukan sesuai prosedur dengan memakai atribut dan surat tugas gitu ya bro. Betul. Ya. Oke, Betul. thank you bro. Nah, ini kalau misalnya nih ada beberapa informasi, Sukmania juga mungkin tahu ada beberapa kasus dengan modus pura-pura salah transfer. Betul. Nah, dengan salah transfer itu, apakah itu termasuk TP Bank? Ini yang belakang ini sering terjadi. Memang kejadian salah transfer ini. Nah ini kita perlu telusuri dulu. Salah transfer ini ada unsur kesengajaan atau memang ada kesalahan di dalam operasional banknya. Nah kalau ini kesalahan di dalam operasional banknya, kemungkinan human error, kemungkinan ada sistem yang error, ini bukan ada unsur TP Bank.
Tetapi kalau ini dilakukan oleh oknum di luar bank dan sengaja mentransfer ini kepada satu rekening nasabah di satu bank, nah ini juga nanti akan dilihat apakah ada unsur-unsur pelanggaran hukum, terlebih di bidang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Karena memang sekarang banyak orang mentransfer ke rekening yang memang nggak jelas. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh submania. Nah kalau dapat dana misalnya transferan ke rekening besar, jangan bangga dulu, pastikan dari mana asalnya. Karena kalau kita tidak tahu dari mana asalnya, ini bisa disalahgunakan nantinya ke depan. Mintakan kepada BPR-nya dari mana sumbernya, harus tahu dari mana datanya, dari mana dananya didapat atau diperoleh, supaya submania tidak terlibat di dalam tindak pidana perbankan itu sendiri. Karena tindak pidana pencucian uang juga sering digunakan bank sebagai media untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi cara yang paling gampang adalah memastikan bahwa sumber dana transfer itu benar diketahui oleh submania. Kalau tidak diketahui, diminta banknya atau BPR-nya untuk mencari tahu dari mana sumbernya. Kalau tidak, submania bisa berhubungan dengan manajemen BPR untuk mengatakan bahwa itu bukan uang daripada milik submania. Mungkin itu, Pak. Thank you, Bro. Tadi Bro ngomong masalah pidana masuk ke unsur itulah ya. Nah, apakah itu bisa masuk submania biar tahu nih, apakah kejahatan perbankan yang dilakukan oleh bank atau yang dilakukan oleh oknum itu termasuk unsur pidana dan perdata, dan sanksinya apa sih, Bro? Baik. Di dalam undang-undang khususnya perbankan itu jelas Undang-Undang Nomor 4 sekarang P2SK, di situ dikatakan untuk penyalahgunaan informasi ada sanksinya. P2SK itu apa sih, Bro? P2SK itu adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pak. Dan itu baru terbit tahun 2023 ini, Undang-Undang Nomor 4. Di dalam undang-undang itu tertera jelas bahwa bank harus menyimpan informasi nasabahnya, mengelola dengan baik. Dan juga di situ juga ada bahwa karyawan, pengurus, dan semua yang ada berhubungan dengan bank harus juga mengelola secara baik dana yang dimiliki masyarakat. Jangan dimanipulasi ataupun ada kegiatan-kegiatan pencatatan yang tidak baik. Situ semua ada semua. Sanksinya ada hukuman badan dan ada hukuman denda. Jadi selain badan, ada juga hukuman denda. Dan nanti kita bisa bacanya lebih jelas di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 ini, Pak. Oke, Bro. Jadi bisa sampai ke pengadilan ya, Bro ya? Bukan pengadilan saja, Pak. Sampai ke dalam buih pun bisa. Wah. Kalau kita melakukan pelanggaran pidana tadi. Berarti nasabah benar-benar dilindungi ya, Bro ya? Betul sekali. Oke. Nah, ini submania biar pada tahu nih, Bro. Tips supaya kita terhindar dari kejahatan perbankan itu sendiri apa, Bro? Ya, memang yang terakhir nih, Bro. Ya, betul. Ya, memang ini yang kami dari perbankan sering sarankan, khususnya dari Bank Perekonomian Rakyat. Kita sarankan bahwa nasabah harus selalu berhubungan dengan BPR-nya. Artinya komunikasi ya lebih intens tentang pengembangan produk, tentang produk-produk baru, tentang perubahan prosedur atau aturan, itu sering ditanyakan nasabah. Karena memang OJK juga kepada kami meminta untuk melakukan literasi dan sosialisasi tentang produk-produk perbankan kepada masyarakat. Jadi memang saya harapkan submania yang memang sudah menjadi nasabah BPR Sukma dan akan menjadi nasabah BPR Sukma, supaya jangan bosan-bosan menanyakan produk itu secara detail. Dan juga hak-hak daripada nasabah itu boleh ditanyakan kepada banknya, sehingga transparansi produk, pelayanan yang baik, dan perlindungan kepada nasabah itu bisa benar-benar berjalan dengan maksimal, sehingga yang namanya TP Bank bisa terhindar dari nasabah ataupun submania sekalian. Mungkin itu, Pak. Thank you, Bro. Jadi submania, luar biasa informasi yang disampaikan oleh Bro di sini, bahwa benar-benar bukan kaleng-kaleng informasi yang diberikan oleh Bro Yan Rudolf di sini ya.
Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan ya, bro ya. Kenapa? Jadi Sukmania, agar kita terhindar dari kejahatan perbankan, pastikan pertama, kita mengetahui hak dan kewajiban kita dalam, kalau kita sebagai penabung, kita mendapatkan hak kita informasi mengenai produk tabungan. Kemudian kewajiban kita adalah membayar atau menerima, ya kan, segala informasi yang akan disampaikan, termasuk ini kejahatan perbankan. Ya, contohnya misalnya dalam penagihan, menggunakan atribut dan segala macam yang disampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus pintar menilai BPR mana yang sekiranya menurut kita itu aman. Seperti yang disampaikan oleh Bro Jan Rudolf tadi, bahwa kita jangan milih BPR yang kaleng-kaleng. Semakin bagus kita mendapatkan, semakin aman juga uang yang kita taruh atau yang kita percayakan, berikut juga dengan sertifikat atau jaminan yang kita sampaikan. Dan yang keempat, kita harus super hati-hati, jangan terbujuk oleh rayuan, ya. Semakin kita mendapatkan informasi yang jelas, seperti misalnya informasi kapan pencairannya, berlangsung di mana, di luar jam kerja atau di jam kerja, yang sifatnya normal-normal saja, itu lebih bagus gitu ya bro ya. Betul sekali. Dibandingkan ada dibilang menawarkan kemudahan, bisa Pak, kita bisa pencairan di luar kantor, kita bisa pencairan ke rumah Bapak, kita bisa nitip jaminannya, ya kan, langsung kasih aja ke saya. Iya kalau benar. Betul. Kalau misalnya tiba-tiba karyawan kita dirampok di tengah jalan, Betul. sertifikatnya ada di situ, bagaimana? Betul. Jadi sebaiknya hindarilah segala sesuatu informasi atau transaksi di luar BPR yang Sukmania pilih. Mau di Sukma, mau di Hitamajaya, yang pasti pastikan bahwa benar-benar kita terhindar dari tipu bank. Karena pemerintah sendiri dengan Undang-Undang Nomor 4 tadi P2SK sudah menjamin, sudah memastikan bahwa simpanan yang kita percayakan kepada BPR itu aman dan dilindungi selama mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh misalnya suku bunga deposito. Betul. Ya, kemudian juga Besaran simpanannya. simpanannya. Ya. Seperti itu. Jadi jangan terbujuk oleh rayuan-rayuan di luar sana, pastikan bahwa memang kita pertama harus pintar dulu dalam arti memilih bahwa kita akan bertransaksi atau akan mempercayakan jaminan kita kepada BPR yang memang sudah aman dan sudah jelas-jelas mendapatkan, kalau bisa mendapatkan penghargaan. Betul sekali. Gitu ya bro ya. Jadi agar kita semuanya bisa berlanjut terus, ya, baik Hitamajaya maupun Sukma Kemang Agung, semoga informasi yang kita sampaikan ini sangat bermanfaat bagi Sukmania. Jika memang bermanfaat dan akan ada lanjutannya lagi, jangan lupa bunyikan lonceng, like, dan subscribe agar Sukmania mendapatkan informasi dan narasumber yang jauh luar biasa setiap penampilannya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih bro. Terima kasih. Terima kasih. Sukses bro. selalu. Sukses selalu.